Lagi tuh orang ya. Bentar, tak angkat lah, naik. Kenapa katanya? Dia mengeluarkan kata-kata yang ada di chat yang ada nama Novitanya itu loh. Oh. Chat yang disebar oleh Maksum. Oh, masih dibahas. Nah kan kemarin kirain udah kelar. Jadi itu satu kelompok emang. Oh. Gitu. Tadi malam juga ada kepala gengnya. Oh. Tapi nggak naik, di bawah dia. Oh. Akan dikasih tahu Cinta nih di telepon. Padahal aku udah ngalah, aku udah menang loh. Ya iya, kemarin kan udah minta maaf juga. Iya toh. Kirain sudah minta maaf ya sudah. Dia bilang jangan memperpanjang masalah, jangan membahas lagi. Nah itu gengnya mereka yang membahas lagi itu. Cari perkara kan? Nggak mau disebut gerombolan, tapi datangnya mesti bareng-bareng. Iya, Mesti- kenapa? Satu komplotan mesti datang bareng-bareng. Yang perempuan juga datang. Mm-mm. Kurang puas kali. Masalahnya ini juga aku males ya ngomongin ya. Heeh. Kayak yang punya Komal ini kok diem aja gitu loh. Ada kayak gitu, ada yang kurang ajar di Komalnya kok dibiarin. Oh, pantesan ngundang aku 2 kali. Aku kan malam ini habis pengajian 100 hari ibu angkatku. Apa lagi off sih aku. Undang mulu. Kenapa Kalau nih orang ngundang undang aku mulu? tanpa abang ngasangnya susah juga ya. Heeh. Karena akses ke WA juga sudah aku blokir semua. Itu terapi itu. Untung terapi nggak Halo masuk Terevi, juga. ini mau menghajar netizen yang kurang ajar. Bukan netizen, itu akun goib ya. Heeh. Chat sebelah Itu itu kali. akun goib. Enggak, itu gemes kali sama aku juga kali. Aku nggak nongol-nongol. Orang aku kerja mau gimana? Capek gitu maksudnya, habis waktu. Nggak munculnya memang kok nggak ada aku gitu loh. Hmm? Munculnya kok nggak ada aku. Ini kan aku dikasih tahu Cinta kan lewat telepon. Oh gitu, Mbak Novita nggak Iya. naik. Ya nggak usah naik. Ma- Nggak usah naik sono lagi lah. Nggak usah. Kalau Cinta ngasih tahu biarin aja Cinta. Emang nyindir Cinta. Iya. Nyindir Cinta itu kayak yang di chat yang tersebar oleh Maksum itu. Kan itu Maksum sendiri yang bikin fitnaan. Sudah tahu itu fitnah, ngapain dibahas di Komal? Kan kurang ajar. Iya. Itu adalah fitnahnya Maksum. Fitnahnya Maksum dibahas di Komal oleh cewek-cewek ini juga. Lucu, masih kurang puas. Kan Mbak Novita udah minta maaf. Minta maaf itu dalam rangka keributan yang ada di tempatnya video mix Subang. Bukan masalah itu masih, kalau masih perpanjang ya artinya memang pengen diperpanjang. Itu kan ngeloning akun dan yang bahas ini akun-akun yang aliansinya ke mereka kan, Mm-mm. tapi nggak mau disebut gerombolan. Tapi ini jelas ada ceweknya juga kan yang hadir. Hmm.
tadi malam di komalnya Bangsa Sena. Mm-mm. Nih gue sebut ya. Komalnya Bangsa Sena katanya memang di tepeng-tepeng bukan pas naik. Cintanya naik. Hmm. Aku nggak ada. Hmm. Aku nggak ada. Memang nggak ada urusannya sama aku. Ada itu chat yang itu yang tersebar itu ada nama Novitanya. Oh. Jadi jangan macem-macem ya kalian membahas apapun yang ada nama Novitanya, tak habisi kalian. Aku nggak main-main sekarang. Tak bongkar ya Oh, berarti kelompok kalian. ini apa ngituin cinta, ngeroyok cinta Iya. apa gimana? Oh. Jadi ceritanya gini Mbak Mugi. Maksum ini dulu suka chat. Terus dia jelek-jelekin cinta. Oh. Tapi lucu yang tersebar di chat itu ada namaku lucu. Oh. Padahal itu info-info itu kan dari mulutnya si Maksum. Hmm. Dari ketikannya Maksum. Iya, tanya aja dia, jangan tanya Mbak Novita. Bukan, masalahnya itu buat nyerang pribadi si Cinta ngapain? Oh. Ada cewek terus dibilang lonte-lonte kayak gitu. Terima nggak gitu loh. Oh. Di ranah Cinta. apa? Di ranah umum, di Oh, framing. cinta nggak bisa ini dong bela diri. Yang gue heran, yang punya Komal kok diem aja? Lah, kan waktu kapan juga itu. Nggak tahu sih aku Udah nggak bisa. ada penjahat kayak gitu jangan jadi penengah dong. Iya. Tolong Enggak, ya yang punya Komal juga. Tolong ya. Kalau kayak gitu itu penjahat itu, sudah penjahat, fitnah. Aku kan malam tuh dari 100 hari ibu angkatku di Bintaro ya. Terusnya Ingat ya pulang Bang tuh Sas, kalau pulang tuh ada jam orang tapping-tapping di Komalmu, itu penjahat, kriminal, tukang fitnah. enggak maunya apa sih maksudnya? Memang aku nggak datang ke Komal itu ya. Hmm. Tapi kalau ada yang kayak gitu ya, nyerang-nyerang netizen dengan framing-framing yang nggak bener, alias Aku mah fitnah. memang udah sibuk sini ngawasin kafe, cuma ngawasin doang. Loh, nggak ada urusannya sama Mbak Mugi nih tadi malam. Itu ngundang aku 2 kali bangsa. Gitu. Kenapa ngundang kataku? Kan aku udah bilang aku udah kerja. Kalau ngundang ya ngundang aku juga. Cuman kan Oh, konteksnya sampai Cinta lapor lagi ke aku ini. oh gitu. Padahal aku kan terpaksa ya. Setelah minta maaf itu nggak boleh memperpanjang Iya, kan udah minta maaf. pembahasan ini ya. Tapi kalau kayak gini, pengen dibahas berarti ya. Nggak bisa menertibkan anak buah. Alhamdulillah. Kamu sebagai ketua gengnya nggak mau menertibkan anak buahmu. Berarti emang nantang. Di Komal orang ngomongin apa itu? Hmm. Nah ini Bang Sas. Tadi malam ada yang tapping-tapping tentang cinta kok diam aja Bang. Penjahat itu, kriminal itu, tukang fitnah. Siang Bang Sas. Siang, halo. Biar aku klarifikasi, aku tuh gak tahu masalahnya. Tahu itu setelah bubar Komal, Cinta baru klarifikasi. Gitu loh.
Saya pikir mereka hanya bercanda-bercandaan Itu sendiri, bukan pesan bercanda bang, lagi. itu kriminal itu. Saya ngamuk-ngamuk di tempatnya video mix itu. Saya Eh, misui itu ketua gengnya itu nggak main-main itu. Terus terjadi iya, setelah itu minta maaf. masalah Artinya masalah mereka masalah menyuruh itu saya untuk tidak memperpanjang masalah. Tapi bukan kenapa masalah tadi yang malam ada yang itu? justru itu saya terus di bel Rungkat, Cinta telepon saya. Bang itu rombongan ini nyerang saya, maksudnya nyerang gimana? Lah itu yang di Selalu datang mereka berombongan. itu tuh masalah chattingan dulu yang ini yang saya kira Nopita. Oh gitu toh, pantesan aja kok sambung menyambung. Baru tuh cinta cerita amal saya kronologi dari awalnya gitu loh. Nah Iya. terakhir itu saya tanya, ini kalian nih ngomongin apa? Nah habis itu terus mereka nggak pada tapping lagi, pada ngilang Tapi jelas gitu. ya namanya Sebelah, Elis, siapa lagi? Nah Naomi. saat itu enggak, pertama kali yang nongol itu namanya itu pelakor nggak tahu malu ya kan. Saya pikir siapa nih pesan lagu. Setelah kok terus muncul si Telis, terus muncul si Uli, terus muncul si Danir kan. Bareng Selalu tak cek, berkelompok bareng tak cek, datangnya. bareng tak cek pelakor itu loh ternyata Ciseblak. Nah saya WA sama Cinta, ini kok mereka datang barengan setelah kamu masuk, ini kenapa? Saya bilang, kok tappingannya kok saut Itu menyaut tentang sudah ter ini, sudah tentang itu. ter apa? Sudah terkonfirmasi itu akun-akun goib kelompok kriminal Nah makanya yang habis tolong jangan diterima habis lagi. komal saya tanya itu sebenarnya ada masalah apa. Nah baru dia cerita bla 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 bla. Tapi aku nggak mau ngomong di sini ya. Ya mungkin Novita Ya udah ya. tahu lah. Sudah Udah. dikasih tahu saya tadi. Ya Dia udah, telepon. saya bilang sama Novita, aku waktu di Komal Bang Mik itu nggak bela sana bela sini, kan semuanya saya nasihatin, saya marahin juga. Saya datang Kenapa itu saya marah sama Bang Ses? Karena Bang Ses berada seolah-olah di tengah. Itu kriminal, nggak usah di tengah-tengah. Kalau ya kriminal ya kriminal aja bukan. gitu loh. Karena aku kan belum tahu masalahnya. Saya nggak mau ke sana ke sini karena mereka juga nggak pernah nyerang saya secara pribadi. Gitu loh. Iya, yang diserang memang Cinta, tapi atas nama saya. Oh, Udah kriminal bukan murni yang di udah. mic itu loh. Kamu kan setelah di mic itu saya tanya sebenarnya ada apa Novita? Kok ngirim WA ke saya begitu? Kan kamu nggak jawab, nggak ini kan? Nah, aku dapat omongan tuh dari oh gini gitu. Oh ya wes sampaikan itu nggak ada maksud bela sana, bela sini. Semuanya kan saya cuman klarifikasi. Maksud itu memang anak buahnya sana apa bukan? Kan gitu. Dia jawab kan enggak tuh. Kamu kan ngotot iya ngaku. Ya, Nah, saya tanya, lah kok ini kok yang ininya kirim saya screenshot, saya kirim screenshot itu kok dapat dari mana gitu loh. Nah terus malamnya si Flora Fauna itu saya DM, kamu tuh sebenarnya siapa? Dia ngomong, enggak saya nggak kenal si itu, saya dapatnya dari temennya. Lah kemarin katanya dapatnya dari sini. Nah gitu loh. Saya hanya ingin menjelaskan sebenarnya mereka ini ada hubungan apa enggak gitu. lah kenapa kelompoknya Danir tadi malam datang sukanya barengan gitu ya? Ya itu kalau saya ini kan apa ya, nggak kesana nggak kesini karena secara pribadi saya nggak ada masalah sama mereka, cuman kan saya jadi heran, saya nggak tahu duduk masalahnya itu apa, ada apa dengan mereka, ada apa ngurusin pribadi-pribadi itu ada apa, makanya saya tanya sebenarnya gimana sih kronologinya. Orang dulu mereka juga kan jadi satu itu di room, kok bisa pecah kenapa dan lain sebagainya, kan ada urutannya. Kayak Mbak Mugi juga ada urutannya, kayak Fani ada urutannya gitu loh. Nah si Cinta saya nggak tahu urutannya kan, makanya saya tanya sama si dia kenapa. Aku mah Nah, yang malam itu Bang Sas yang diserang sama orang dua itu. nah iya, jadi Heeh. sekarang kan saya jadi tahu, oh ini kenapa sih kok jadi ngurusin pribadi-pribadi orang, kalaupun ada pribadi jelek dan buruknya orang kan bukan urusan kita kali ya.
Mbak Mugi, Iya. Mbak Mugi buka aja ceritanya si Uli itu mau nyediakan rumah untuk tempat perselingkuhan Enggak tuh. ah, enggak usah Pak. Eh, Enggak usah, itu enggak usah. itu Kalau kejahatan itu kalau kejahatan. yang mau saya tengahi itu kan masalah OOJ, bukan masalah pribadi, masalah kasus. Karena Iya, kasus gitu aku loh. juga maaf ya Ngapain Bang itu Sas, netizen maksudnya nyerang diundang juga. netizen gitu loh. Aku juga udah sibuk, maksudnya. Ini Oh juga iya, apa? aku cerita sama si Ayu. Mm-mm. Mbak Ki udah DM aku, dia nggak bisa koma lagi karena sekarang jaga kafe. Ya udah sibuk, paling waktu istirahat atau libur aja. Kan dia nanyain, Mbak Bugi kemana Bang Sas? Siapa? Ya, Ayu. Trisna Ayu. Oh, Cinta. Iya. Ayu. Iya, kita ini orang-orang sibuk ya. Kita ini membahas kasus itu sudah meluangkan waktu, tapi Kalau saya naik ke dibuat kayak tempatnya Bang gini. Mik, kalau naik ke tempatnya Bang Mik karena ada kaitannya kasus, saya bilang gini loh. Kalau saya baca screenshot yang dikirim ke saya, ini kan ada unsur tuduhan. Aku justru sayang sama Novita, jangan diterusin kalau masalah kalau nggak punya bukti ini tuh orang maksudku begitu. Aku tuh udah cerita tadi Tapi sama isi si chat itu terus dibahas terus. Ini yang kurang ajar ini. dibahas di mana? Ya tadi malam itu kan bahasanya itu kan yang ada di chat yang tersebar itu. Kalau itu aku baru tahu itu. Im bukan chatmu yang ke si D itu loh. Chat Yang masalah mana? kasus yang ada si siapa? Iya, biasanya Aji. saya tuh kalau bahas chat itu di masalah kasus, nggak pernah ngomongin pribadi orang kecuali itu kan info yang dibawa Maksum sendiri. Oh, Itu kalau itu saya nggak mau. screenshotan dari HP-nya Maksum. Nanti tak tunjukin caranya membaca screenshotan dari inbox kan itu. Kalau itu aku udah bisa. Ada nama Novita, tapi bukan yang biru. Berarti itu infonya dari Maksum. Kalau itu aku udah sedikit mulai mengerti. Saya bilang, oh ini karena ada orang sakit hati sama kamu, jadinya nyerang kamu. Kalau nggak ada rasa sakit hati sama kamu ya tentu mereka nggak akan macem-macem ya. Yang saya omongin tuh gini waktu di tempatnya Bang Mik itu, justru karena dia si itu ngakunya kan apa ya? eh saya nggak enak nyebutnya apa sih? Ya orang ngerti hukum ya. Jadi saya baca chatan yang dikirim ke saya itu kan sudah berupa tuduhan tuh kamu ke dia, kan? Kalau malam itu udah bisa selesai ya nggak usah diperpanjang. Maksud saya kan begitu. Harusnya. Cuman tadi Iya. malam kok dibahas Cuman yang lagi? tadi malam Bu. Lapor. Ya, kalau yang tadi malam kan pribadi tuh Ya, kebo pribadi langsung ke Cinta, tapi kan Cinta masih menuntut karena itu yang ada eh chat yang tersebar dari Maksum itu. Nah, kalau masalah cloningan ya kalau mau diteruskan monggo itu sudah harga diri kan. Hmm. Kalau memang bukti-buktinya valid silahkan saja. Karena kan awalnya ditanya, saya udah ngasih pendapat. Kok saya nggak percaya kalau Novita yang ngirim itu, jangan-jangan itu hanya fotonya aja yang dipakai, tapi orang lain yang bikin kan bisa saja. Karena saya tanya yang pertama kali dapet, ya, Kak itu kamu dapat dari mana? Nggak tahu Kayak Bang. gitu bisa dibuktikan dengan 2 akun FB. Buset toh, tak cerita awalnya saya tahu itu kan saya tanya ke sumber yang nerima pertama kali kan. Saya tanya langsung ke WA, itu dapat dari siapa? Dari user lah, user nggak tahu jangan namanya jangan dipercaya saya bilang. Bisa aja tuh buat orang lain yang pengen ngadu domba dan lain sebagainya. Ya, adu domba. Udah, saya pikir udah sampai udah nggak usah dipikirin, nggak usah diiniin. Cuman kalau perlu saya tanya sama si Tris ini, kamu jangan langsung percaya, ya telepon aja si Novita, apakah bener ini dia atau bukan. Kalau kamu nggak ada yang larang Bang, nggak usah klarifikasi ke Novita loh. Kalau untuk cari kebenaran ya klarifikasi bener apa enggak. Kalau nggak boleh klarifikasi, saya malah curiga sama yang nggak boleh gitu loh. Ya, Kenapa itu. nggak boleh?
Biar Nah, biar biar tuntas kali Mbak Novita di ini kali. nah saya pikir kan udah karena saya nggak pengen terlalu jauh masuk ke sana. Udahlah kalau kemungkinan aja ada orang yang memang apa ya sakit hati sama kamu atau gimana gimana udah nggak usah ditanggepin. Kalau mau ngomal ya ngomal aja. Nanti kalau memang terang-terangan kan mereka tadi malam tuh tak suruh naik. Ini kalian ngomong apa sih? Yuk naik yuk. Nah malah pada pergi gitu loh. Emang Karena pengecut emang. mereka kan hanya di tapping-tapping di bawah, saling saut-sautan. Diawali dari yang pemilik pelakor itu yang nggak taunya di sebelah itu kan, Bang. Saya ini dong pesan lagu, lagu apa? Lagu saya lagi sebel apa ya namanya sama istri orang katanya kan. Saya lagu apa lah tak kasih. Oh lagunya Siti Badriah melanggar hukum. Ya ya itu aja. Dah. Setelah saya puterin tuh saling saut menyaut ya, datang satu persatu persatu. Kok lama-lama tak rasain kok ada korelasinya yang dibahas itu aja ini maksudnya gimana? Padahal tamu saya itu kan saya itu lagi nyiptain room buat anak buah saya sebenarnya mau saya ini kan dari Windy kemarin udah masuk untuk seneng-seneng bareng lah ya anak-anak muda gitu. Ada di situ ya salah satunya ada Bang Kavian nih di bawah juga ada di situ kan ada Bang Kavian, ada anak buah saya Dewa, Windy sama Udin. Nah yang satu ini kan akun baru. Kemarinnya aku nggak tahu nih akun siapa. Setelah ini, nggak taunya akunnya si Tris ya yang baru, namanya Firda. Udah gabung. Kita tujuannya kan habis bahas kasus itu sama Kang Heri, nama Bisodo. Udah Iya, selesai kasus. aku nonton di YouTube sudah bagus itu sudah. Iya. Ini mau ngaco lagi, mau ngaco lagi. Nah, setelah kita versi hiburan itu, ya maksudnya hiburan-hiburan, ya kalau naik-naik aja. Nggak taunya kok ada tapping nama begitu. Nah, kok terus pada rungkat, pertama kali yang rungkat tuh saya Tris. Nah, terus si Windy. Nah, terus si anak buahku itu. Terus terakhir Kavian, udah rungkat. Lah habis rungkat nih kok rungkatnya pada mendadak-mendadak kenapa nih? Nah dari situ baru tuh ada telepon masuk. Nah baru di situ cerita. Nah itu aku baru mudeng. Oh mereka itu ngomongin kamu toh. Karena mereka kan nggak mau naik. Kalau mau naik kan saya tanya dong. Pengecut semua. Beraninya jelek-jelekin perempuan kayak gitu. Ya karena kan Pengajar. nggak nyebutin apa-apa ya. Mereka ada yang apa bilang ya bangsa yang penting tidak kecil atau apa ya kan. Sehingga begitu begitulah. Itu isi chat dari Maksum. Nah setelah dari sini saya tanya lah kok mereka bisa ngarang seperti itu dari mana ya di sumbernya ini objeknya ini bicara oh dulu saya pernah cerita sama ini tapi itu kan banyak pelintiran gitu loh terus diasumsikan sendiri dan terciptalah seperti itu oh gitu ya wes kalau memang itu kamu sendiri nggak pernah melakukannya dan lain sebagainya itu adalah fitnah udah biarin aja cuek aja tapi kalau kamu mau kan katanya mau ke proses ya kalau cukup bukti cukup ini silahkan nggak ada masalah. Iya, sebenarnya cinta itu sudah tak suruh apa ngelaporin itu. Bangsat satu. Pertama kan chattingan itu kan bukti ya kan itu sudah memfitnah Novita ya kan karena Ya. mengatasnamakan Novita kan Iya. karena saya juga sempat kaget ini kok kena kan kita baru nggak ada masalah terakhir terus ada laporan itu saya kira kok nggak mungkin ya Novita kalau ke saya DM-nya biasa-biasa aja nggak sampai ini itu menjurus kemana-mana kok ini sampai sekeji itu emangnya faktanya dari mana coba ditelusuri dulu nah saya coba Aku membantu sama cinta aja nggak kenal kok. Maksudnya kenalnya cuman di permukaan aja. Dia di mana waktu itu satu grup FB. Nggak pernah makanya terus saya tahu sebut ini info-info. pengawal kasus Subang ini lama-lama netizen ngawal netizen ini kenapa gitu loh Emang kayak diarahkan kayak gitu ya, kayaknya. Makanya aku dulu mencurigai mereka kerjasama untuk OJ karena kayak
kayak kita dialihkan untuk bertengkar gitu loh, diadu domba terus. Nah sekarang kan kasus Subang udah mulai on the track nih, ibaratnya udah mulai. Sudah, iya, sudah Kita hampir fokus ke sana selesai. lagi, yang kita bahas ya udah, oh sidang habis, sidang itu, sidang ini. Jangan lagi ditumpang-tumpangi nyindir-nyindiran. Saya udah bilang sih, ini apa ya? Kalau ada seperti itu lagi akan, karena saya udah tahu masalahnya, mau saya tanya, ini tujuan untuk siapa? Jangan sampai nanti bahasan-bahasan pribadi jadi merusak suasana gitu loh. Iya. Enggak, anakku kan kemarin ada masalah sama kafe bangsas, apa keteteran. Jadinya aku disuruh bantu, cuma gitu doang. Apa ini Bang Asa? Baik-baik semua, beda-beda. Oh ini bukan masalah kasus Subang, kalau kasus Subang udah Bukan, jelas. ini netizen lawan netizen. Urusan pribadi sebenarnya dibawa-bawa. Urusan pribadi Bang Asa. Ya, yang saya harapkan kan semuanya disudahi, nggak usah sindir sana sindir. Seneng ya gabung, nggak seneng ya udah gitu aja sih maksudku. Hmm. Ya nggak seneng bahas kasus ya wis, ada roomnya sendiri kan. Yang masih mau bahas kasus, ayo. Ayo. Sudah ada tempatnya masing-masing sebenarnya. Hmm. Ceritanya seperti itu. Nah, Malu-maluin. Cuman kan kalau nggak diselesaikan, itu mulut kemana-mana. Wah, akun Ceseblak ini memang pengen diajar emang. berarti ini ya di balik layar itu ini ya banyak pembahasan bukan masalah kasus Subang, malah masalah pribadi-pribadi gitu. Pastinya Tadi kayaknya ya. Cinta sudah tak investigasi. Sebenarnya kamu kenal sama oknum ini di mana? Jadi dulu ada grupnya Mak Erot itu namanya itu. Jadi di Cinta itu gabung di situ. Terus ya itu karena apa Cinta ditolak terus kayak begitu. Akhirnya dia dijelek-jelekin. Aduh, Walah. kalau udah urusan cinta repot ini. Ya itu urusannya cuma begitu aja. Cuman kan melebar kemana-mana, dibawa ke koma. Cinta online, ya nggak? Ya Sampai itu. baperan gitu ya. Medsos. Eh? Iya, Ketemu cinta aja medsos. belum. Kalau saya anggap, kalau di Komal itu saya anggap candaan semua. Long kita ketemuan aja. Enggak. Terus Iya. udah dibawa sampai ke perasaan, ke hati, ke pikiran, ya ngapain buang-buang energi. Yang paling jahat itu fitnahnya pakai nama orang lain ini yang nggak beres ini di sini. Itunya. Saya tuh udah mulai curiga itu sama si Flora Fauna, kok saya nggak kenal, nggak ini kok Iya kan nge-DM. waktu itu ngaku apa? Ponaanku. Ya itu dia kan Kan itu kata-kata dari awal itu aku mulai aneh nih orang kurang ajar ini. banget ngaku-ngaku. Bukannya ngaku, cuman persepsi saya karena manggil kamu Bude, itu Bude Novita, tak kirain itu ponakan Mak kamu D, gitu. Mak D katanya Mak D. Mak De Bude kok, Bude Novita kok. Bukan Mak D, Bude. Oh Bude. Bude. Kata Emang Bude tampangku Novita kayak gitu. Bude ya. Oh, lah saya kan berpikir kok manggilnya Bude ini tak kirain ponakanmu. Bangsas, maaf terus terang ya, waktu awal-awal itu tuh emang Ceseblak itu waktu itu telepon saya pikir dia mau diobatin Bangsas. Ternyata telepon 3 jam tuh mengarahnya ke itu gitu, mengarahnya ke Ngomongin ke hal-hal yang berbau. pacaran gitu. Kata saya, udah gitu saya blok tuh waktu itu. Nah gitu kalau Ceseblak sama saya. Nah terusnya saya kan sama Bang Dadir itu cuma framing. Saya pikir kalau misalnya dia sama yang lain ya udah saya mau bersihin nama saya gitu. Emang nggak ada apa-apa gitu. Ya. Itu Bangsas. Kalau masalah saya. Iya sih, iya sangat disayangkan ya. Apa kekompakan kita yang dulu saya bikin grup ini terus tercoreng hanya karena pribadi-pribadi Iya. gitu loh. Udah gitu dia kan ini malam yang itu yang saya lagi taping lagi chattingan sama yang di Papua itu ada yang 2 itu nyindir saya tuh Bangsa. Kan ada istilahnya goyang Papua gitu. Berarti kan nyindir saya. Nah, dan itu saya bales itu emang. Ya kalau Gitu.
kalau di video mic itu kan saya pikir waktu itu bisa selesai. Sayangnya si Gozali diem aja gitu loh. Karena awal-awal pecah di grup itu kan statement dari Gozali awalnya ya. Nuduh ada uji ini dan lain sebagainya. Terus pada bubar masing-masing. Iya, terus masalah Gojali, saya ditelepon bareng tuh, ada siapa tuh berempat, cewek 2, cowok 2, telepon saya, bilangnya sumbernya dari saya. Kata saya, tanya Gojali, kenapa komen-komen gitu di PT-PT mereka. Saya nggak tahu, misalnya dia pada Gojali nulis komen-komen di TV mereka, saya nggak tahu. Masalahnya saya juga nggak pengen ada urusan, Oh iya. nggak pengen Kalau inilah, saya nggak pengen kalau saya berantem. ambil kesimpulan si Gozali ini Pagi Mbak kayaknya Cindy memang Tamara. Lagi Mbak. ada empati ya, empati mungkin terhadap ya bisa ke Mbak Mugi, bisa ke sana Ya. terus dia ini dengan pikirannya sendiri ya kan orang Iya. juga ceplas-ceplos kalau ngomongnya asal gitu loh. Ya udah, saya udah Saya sempat nggak tahu dia udah menganalisa udah lama itu bukan karena saya, dia sendiri ngaku itu. Ya iya, kata-kata itu muncul dari dia. Bener Ya ini Mbak kamu ya. Cindy Tamara. Halo Cindy, how are you Mbak today? Cindy. Itu Jadi kan Bang Sas. apa ya? Terus dia bilang, waduh ini gara-gara statementmu nih grup jadi bubar nih, jadi nggak ini. Ya udah kalau masalah itu nanti saya nyelesain. Dia kan bilang begitu si Gozali. Udah saya fasilitasi, maksudku tuh ya ben rukun kembali kan. Oke, kita ngawal-ngawal mau beda pendapat, mau saya bilang kalau saya itu nggak pernah ada kecurigaan penyusup lah pengini. Kasus itu udah ada yang nanganin, ada penyidik, ada jaksa, siapapun mau gabung silahkan. Itu kalau prinsip saya, selagi kita nggak jelekin orang, nggak mina orang, ya aman-aman saja. Pasti banyak akun-akun abal-abal itu banyak. Kita sendiri nggak kenal secara langsung ini penyusup atau bukan. Diartikan penyusup itu apa sih? Apa sih Ya emangnya itu kita itu akunnya goib semua loh. Aku apa kalau kita itu kalau nggak yang kayak gitu nggak ikut-ikut Bang Sas beneran. iya kan? Kalau dibilang penyusup artinya kita itu sedang mengatur strategi nggak tahu ini kan kita itu grup biasa-biasa aja untuk silaturahmi. Orang netizen biasa aneh-aneh aja. Katakanlah Novita pernah dicurigai ini jangan-jangan penyusup pernah deket sama sana. Nggak perlu begitu. Ya, nggak perlu Betul Mbak Cindy. nggak perlu seperti itu. Mau siapapun mau gabung sebenarnya nggak ada masalah. Mau beda pendapat nggak ada masalah. Artinya kalau kita melakukan sesuatu kegiatan tertutup di sedikit ini ada penyusup, ini ada, artinya kita sedang bersekongkol sesuatu. Nah ini kan bukan untuk itu, ajang silaturahmi. Nah kalau kita di grup itu membicarakan orang di luar grup dan kita menghibah atau nah itu yang nggak benar. Nah kalau selama lurus-lurus saja kita pemenang yang bahas kasus. Oh ya begini begitu diduga ini diduga itu ya sah-sah saja. Kalau saya kan konten kreator biasa bicara di depan umum, nggak perlu di grup terus ngerumpi ini itu ya nggak perlu lah. Justru grup itu kita buat apa kabar hari ini, bagaimana itu ini itulah kan harusnya begitu silaturahmi. Tuh diundang tuh Bang Sas sama Mbak Cindy. Oke Undang siap. Tahun depan kalau Cindy pulang kita Oh, makan-makan pulang ya. dari Inggris. Oh, Itali dia di Itali. Oh, Itali. Ya Mbak Cindy, makasih undangannya. Mbak Cindy ini kan kebetulan temennya Amel ya satu kontrakan, kos-kosan. Iya. Dan kebetulan Ibunya saya juga pernah masuk sini. Ini ibunya Cindy atau Cindy ya? Cindy. Cindy-nya. Saya juga Bunai. ya saya juga udah kenal akrab sama ibunya Cindy jadi udah kayak Ya, keluarga. dulu waktu itu ngobrol sama ibunya Cindy. Ya intinya kita inilah apa ya dalam kita itu kan ditemukan dalam kasus Subang yang kita jaga ini kita kawal kasusnya sampai selesai. Tuh kan bagi mereka yang sudah menyatakan saya nggak mau bahas kasus bangsa saya bikin komal sendiri ya sudah
Nah kalau saya lagi bahas kasus nggak mau nimbrung ya silahkan, nggak ada masalah. Tapi kalau sekalinya masuk ya udah nggak usah senggol-senggolan gitu loh. Iya, maunya saya sih begitu, Bang Sas. Nggak usah senggol-senggolan. Profesional, Apa? maksud saya itu Heeh. profesional. Ya kalau pribadi selesaikan di luar ini ya Komal, silahkan. Kalau udah senggol-senggolan kan nggak enak. Yang nggak enak itu yang punya Komal ya. Ini Makanya bingung aku nih. tadi, ini yang punya Komal kok diem aja sih ada kayak gitu. Itu Karena bukannya aku diam, sendiri saya nggak belum datang. ngeh itu. Itu belum ngeh saya. Ini arahnya Hmm, kemana gitu loh. Setelah saya tanya ini kalian tuh ngomong apa sih? Kan karena sama nyanyi. Nah setelah itu nggak ada tappingan lagi gitu loh. malah pengecut lari Karena kan ditanyain tadinya kan bener-bener. tadinya saya anggapnya kan bercandaan kan. Pesan lagu ini kok masih sambung menyambung, akhirnya saya ngomong ini kalian tuh pada ngomong apa sih? Saya bilang. Nah habis itu tuh terus nggak ada tappingan lagi. Candaan ngomongin aibnya orang, Ya kita kan cari belum bisa perkara. kita belum bisa ngomong aib ya Mm-mm, kalau nggak ada bukti ya. Kalau memang itu. itu ada bukti itu aib orang, tapi kalau nggak ada berarti itu fitnah kan gitu. Nah ini Mbak Mugi nggak jaga kafe Mbak Mugi. Ntar jam 3, Bang Sas. Tadi Oh, malam off, tapi ini apa 100 hari ibu angkat di Bintaro. Jadi capean. oh, berarti soundcardnya nganggur sekarang ya. Soundcard dibeliin anak nganggur. Ah, iya. Ya, kalau sama Mbak Mugi kan partner, saya pikir kenapa ada apa? Oh ya udah sibuk ya weh. Enggak, ini tadi malam itu Bang Sas apa 100 Loh hari kita kan. kalau bahas kasus tuh naik aja nggak apa-apa. Saya tuh nggak ada maksud apa-apa ke kamu, nggak ada. Ngapain? Nggak bela sana, nggak bela sini. Cuman kalau anggapan kamu aku membela salah satu ya, ya maaf ya, bukan begitu. Sebenarnya itu saya kan nengahin antara Gozali, kamu sama si Kang Iya, Danir aku biar tuh selesai. nyoba gini loh. Ya, bangsa coba di tengah-tengah. Tapi ini sudah ndak bener di tengah-tengah. Karena begini ya, kalau saya masuk ke komal mereka dan yang nggak pernah bicarain siapa-siapa, hanya nyanyi-nyanyi aja. Halo bangsa, halo detektif Tarot. Masih pendek gempal, naik dong Bang Tarok. Dia nanya ke saya, bangsa pendek gempal ini siapa kok melintas di penglihatan saya lah, siapa aku bilang. Ini ya anaknya apa? Pirsi itu Pak Oh, Mul. yang itu, yang orang Bali. Mm-mm. Oh. Ini si Cinta diundang ke sini aja. Iya, apa? Ya udah ini Mbak Novita. Emang akunnya apa namanya? Akun baru Oh. apa siapa sih Muhammad Al Farida atau siapa? Tak pikir itu siapa kan pakai nama laki-laki. Oh. Nggak tahunya si dia. Itu akun dia itu di setting dia diutak-utak kan. Heeh. Di setting di bawah umur makanya nggak bisa naik komal. Oh, Yang akun gitu. lama. Nah ini nggak bisa kembali-kembali gitu loh Mbak Mugi. Oh, gitu. Akhirnya bikin akun baru. Tahu aku bikin akun baru kayak gimana? Ya download lagi pakai pakai email yang berbeda. Tapi Mbak Mugi Cuma sehat, tetap satu. Ya? sehat kan? Iya, alhamdulillah. Cuma rada capek kalau udah umur. Kerja lagi rada kayak masuk angin. Apa ini? Bangsa sebentar saya pernah mimpi kasus Subang ini di usia 17 tahun. Kejadiannya pada usia 38 tahun. Wah, jauh Oh, amat. dia mimpinya di umur 17. Mm-mm. Oh, pas 38. Oh, Bang Effendi sekarang 38. Hmm. Lah masih muda. Pas kejadian umur 38 tambah 4 tahun berarti Oh, tambah 4 tahun, berarti 42 sekarang.
Oh ya Allah. Ayo naik. Iya. Ya ini juga apa udah di ujung sih kasus Subang ya kita. Ya kalau kasus Subang kita tinggal lihat Rabu depan itu pembacaan Heeh. eksepsi dari ini ya, dari tersangka, dari terdakwa, dari kuasa hukumnya. Ya itu yang tadi malam kita bahas Mbak Mugi. Kan kemarin pembacaan dakwaan, ya kan? Ditanya keberatan atau enggak. Nah, kan keberatan artinya diberi waktu seminggu untuk mengajukan keberatannya atau eksesinya. Rabu depan dibacain. Nanti jawaban apa juga yang dari kejaksaannya atas keberatan tuh nanti ada jawaban enggak. Minta waktu lagi enggak tuh jaksanya. Kalau minta waktu ya molor-molor lama itu. Iya ya, bisa Ditunda lama. minggu depan. Terus ada duplik, replik ya kan. Baru kalau udah berlanjut pokok masalah. Kalau itu udah selesai Enggak baru. ngeliat di YouTube sih Bang Heri sama Kisodo Ya lagi. tapi nggak ada suaranya. Nah, Oh gitu. kabar-kabarnya tuh bisa aja nggak tahu ya nanti kalau pas pembahasan pokok perkara itu bisa disiarkan langsung apa enggak. Katanya sih takut nanti saksi itu kesaksian ini didengar kesaksian yang lain gitu loh. Oh bisa jadi ini apa yang Mempengaruhi APH kan. itunya jadi dibuat novum gitu. Hmm. Ini Bang Effendi Takut. apa ini? Saya melihat ada rumah yang ada di Tanjakan. Dalamnya ada Di mobil besar. dalamnya ada mobil hitam besar, gelap, agak remang-remang. Ada sebuah teriakan suara wanita muda. Posisi saya melihat di seberang rumah TKP Yang bekas yang tempat bekas parkir. tempat parkirnya. Ini mimpi 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 berapa? 17, umur 17. Berarti 10 tahun 20 tahun yang lalu. Kok masih inget? Wah, berarti ingetan detektif tarot tajam ya. Kan lo, ngapain capek-capek tapping, mbok naik aja kenapa? Mbak Novita kemana? Lagi beol. Mbak Novita. Ya gini ya, kalau ada kesalahpahaman atau apa itu lebih baik diomongin. Jangan ambil putusan sendiri. Saya tuh kemarin kan juga bingung tuh sama Novita. Tahu-tahu eh you and me game out lah, ini anak ini ada apa, tak tanya ada apa Nov. Tak telepon nggak dibales. Nah ini ada kesempatan normal, cuman TikTok masih jalan loh, dia juga masih hadir di bawah tapi nggak pernah naik. Lah ini kebetulan kok saya bangun tidur karena tadi malam tuh sampai jam 3 saya bangun baru tidur. Oh, waktu itu ada ini, ada bahasan di tempatnya Kapian itu Mbak Novita ngeliat.